Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana suruqa linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut wa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wala yu'ayyirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini, terlebih kenikmatan di dalam menapaki kehidupan ini kita dengan iman dan Islam. Karena tanpa iman dan Islam tentunya manusia itu banyak yang bermasalah, risau dan bimbang dalam hatinya. Tetapi dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diberikannya kita iman dan Islam kepada dada-dada kita, maka kita diberikan sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat merasakan hidup ini indah, hidup ini nyaman, dan hidup ini terasa lapang gitu. Hilang daripada kesempatan hidup, pemikiran-pemikiran yang buruk, dengan otomatis terhindar daripada pemikiran-pemikiran yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, di momen ini kita tetap melaksanakan kegiatan kita dalam perkara-perkara penuntutan ilmu, ya. Karena menuntut ilmu ini sesuatu yang diwajibkan, ya. Utlubul ilmi minal mahdi lalahdi. Jadi kita menuntut ilmu ini, kata ulama, mulai kita dari ayunan sampai kita nanti dimasukkan kepada ke liang lahat gitu. Jadi suatu kewajiban kita di dalam hidup ini itu menuntut ilmu agar kita bisa beramal sesuai amal yang diperintahkan Allah, dan kita berusaha meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah kita mempelajari surat Al-Fat, ya. Surat Al-Fat, surat ke-48. Nah, surat Al-Fat ini adalah surat yang ke-48, ya. Artinya apa? Al-Fat ini artinya adalah kemenangan. Nah, jadi suatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu surat yang menunjukkan ini surat kemenangan. Nah, ini akan memberikan kesemangatan kepada kita kaum mukminin, bagaimana Allah menuntun kita di dalam kehidupan ini, bagaimana Allah membantu kita dalam segala kegiatan,
terlebih kepada urusan-urusan yang berat. Urusan yang berat di sini adalah berperang ya, berjihad fi sabilillah. Maka dengan adanya jihad fi sabilillah ini kita mempunyai suatu kewajiban, yaitu memperjuangkan hak-hak Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka apa yang Allah perintahkan di dalam perkara-perkara kehidupan ini sudah seyogianya kita wajib mengusahakannya. Ya, dengan apa? Itu dengan membela hak-hak Allah. Cara membela hak-hak Allah itu yaitu kita melaksanakan perintah Allah. Ya, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk berjihad fisabilillah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sesuatu yang melebar ya. Jadi kejahatan pun begitu banyak di bumi ini, begitupun kebaikan. Nah, kejahatan kita tinggalkan dan semampu mungkin kita untuk memberantas kejahatan itu. Nah, jadi kebaikan kita fokus tujukan amal-amal kita, pemikiran kita ya, karena segala sesuatu ini, amal perbuatan ini diawali dengan pemikiran. Pemikiran tentunya ini adalah keinginan. Nah, keinginan-keinginan ini yang harus kita pacu untuk menuju suatu kebaikan. Nah, karena kalau keinginan-keinginan kita ini kita pacu dalam keinginan yang dalam arti kemaksiatan, maka pemikiran kita yang maksiat itu akan dilakukannya sesuatu maksiat juga. Ya. Nah, sementara kemaksiatan ini harus diberantas, terlebih dalam diri kita sendiri ya, dalam diri kita. Jadi kalau ada secuil saja sedikit nih maksiat dalam diri kita, kita berusaha untuk menghilangkannya. Itu caranya dengan pemikiran kita, dengan akal-akal yang baik. Maka dengan akal kita yang baik, yang bersih, maka akan keluar sesuatu yang bersih. Tapi kalau dalam pemikiran kita, khayalan kita atau keinginan kita sesuatu yang buruk atau berkeinginan yang salah ya, atau sesuatu yang mungkar dalam pikiran, maka nanti akal terjadi amal-amal kita ini menjadi sesuatu yang mungkar. Insya Allah kita kembali kepada pembelajaran kita, yaitu surat Al-Fat. Sudah jumpa ya, sudah ketemu ayatnya ya. Ayatnya di ayat yang pertama saja, suratnya surat Al-Fat, surat ke-48. Nah, surat Al-Fat ini surat kemenangan, dan surat ini adalah surat Madaniyah ya. Semuanya ada 29 ayat ya, ada 29 ayat. Ini surat ini adalah turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah. Ya, jadi ayat ini turun, ayat Al-Fat ini turun ketika Rasulullah itu pulang atau kembali dari Hudaybiyah, gitu. Maka dalam perjalanan ini turun ayat ini, yaitu suratnya surat Al-Fat. Jadi surat Al-Fat ini adalah surat kemenangan. Semua jumlahnya ada 29 ayat ya. Boleh kita sama-sama kita membacanya, lantas nanti kita mentadaburinya sedikit agar kita paham apa yang kita baca di waktu yang indah ini ya. Insya Allah. Jadi di dalam surat Al-Fat ini nanti ada penjelasan-penjelasannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan kegiatan-kegiatan di dalam berjihad fisabilillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Innaka fatahna laka, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu. Gitu. Ini maksudnya kami di sini adalah Allah ini memastikan ya bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, ya, di kota Mekah dan kota-kota lainnya di masa itu, yaitu mendatang secara paksa melalui jihad. Gitu. Jadi maksudnya maksudnya di sini adalah sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu. Kemenangan ini adalah kemenangan di dalam perkara peperangan, ya. Dalam perkara peperangan, maka Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya. Karena kaum muslimin pada waktu itu berperang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemenangan ini bukan saja karena mereka giat bertempur, tetapi memang Allah sudah memberikan kemenangan pada kaum mukminin. Jadi maksudnya yang disampaikan tadi, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemenangan. Nah, kemenangan-kemenangan ini atas perjuangan-perjuangan, ya, pertempuran kaum mukminin, sehingga Allah memberikan kemenangan. Tetapi walaupun, nah, jadi harus ada penekanan di sini, walaupun, ya, pertempuran ini kaum mukminin ini, ya, sedikit, tetapi kalau memang Allah ini sudah menghendaki kemenangan. Karena jelas sekali, ya, janji Allah itu tidak akan menyalahi aturan, tidak akan Allah ini tidak akan menyalahi janjinya. Maka di sini Allah menyampaikan inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kamu, kepada kaum mukminin. Fatham mubina, ya, yaitu kemenangan yang nyata. Ya, artinya di sini kemenangan yang nyata adalah kemenangan yang jelas-jelas menang dalam pertempuran itu, sehingga kaum kafirin itu lari kocar-kacir dan sebagian ada yang mati, ya. Mati mereka adalah mati kerugian karena di luar perjuangan untuk membela agama Allah, tetapi mereka itu justru untuk memerangi agama Allah. Maka Allah matikan dalam kekafiran. Fatham mubina, yaitu kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika yahdiyaka siratan mustaqiman. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Liyaghfira lakallahu, supaya Allah ini memberi ampunan kepadamu. Jadi ampunan ini berkat mereka berjihad fisabilillah, ya.
Jadi bertempur, berjuang di jalan Allah. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma ta'akhkhara. Ini supaya umat Rasulullah ini mau berjihad ya, karena akan mendapatkan ampunan seperti Rasulullah. Ini pengertian ayat ini adalah mengandung penakwilan ya, mengingat para nabi alaihimussalatu wassalam dimaksumkan dari segala perbuatan dosa, dan hal ini telah ditetapkan juga berdasarkan dalil akli dan nakli ya, dalil akli dan nakli. Dengan demikian maka tadi huruf lam ya, lam yang pertama liyagfirallahu. Jadi huruf lam yang pertama ini ya, huruf lam yang pertama ini pada permulaan ayat tadi ya, ini menunjukkan makna daripada ilatul ghoyah, dan lapas yang dimasukkannya merupakan musabab, bukan sebab ya, musabab yang dimasukkannya yaghfirulaka. Wa yutimma, serta menyempurnakan. Ini melalui kemenangan tersebut nikmatahu, yaitu nikmatnya ya, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab, dengan musabab tadi ya, diampuni. Sebabnya itu berperang, musababnya ya, pengampunan. Melalui kemenangan yang tadi itu, syiratul, kepada jalan, jadi tuntunannya mustaqimah, yang lurus. Jadi siratul mustaqimah, jalan yang lurus. Ini artinya Allah menetapkan ya, Allah menetapkan kepada kita umat muslimin ini di dalam keislaman. Jadi penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan Islam ya, Muslim. Jadi kita menyerahkan diri kita keseluruhannya hanya kepada Allah. Itulah yang dikatakan Islam. Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardu wa kana Allahu aliman hakiman. Huwallazi anzala sakinah, dialah yang telah menurunkan ketenangan, yakni ketenteraman di dalam hidup, dalam perkara memerangi kaum kafir ya. Fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim, di dalam kalbu orang-orang mukmin ya, supaya keimanan mereka ini bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ini kepada syariat-syariat agama, yaitu sewaktu turunnya salah satu daripada mereka langsung beriman ya. Ini antara lain ialah syariat berjihad. Jadi syariat berjihad yaitu bertempur di jalan Allah. Ini adalah suatu syariat, jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah akan diberikan sakinah, ketenangan ya, di mana pertempuran demi pertempuran kaum mukminin ini selalu memiliki ketenangan ya, tidak gerasak gerusuk, tetapi mereka selalu diperhitungkan bagaimana cara-cara bertempur mereka untuk bisa mengalahkan kaum kafirin.
Walillahi junudus samawati wal ardi, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Jika dia menghendaki untuk menolong agamanya ini, tanpa kalian pun sebetulnya bisa ya Allah itu. Tetapi karena Allah hendak menguji kita manusia yang diciptakan di bumi ini, karena jelas sekali ya, jika dia menghendakinya untuk menolong agamanya tanpa kalian gitu kan, niscaya dia dapat melakukan, maksudnya Allah dapat melakukan apa saja tanpa, untuk mengalahkan kaum kafir itu. Sesungguhnya tanpa orang-orang yang berperang itu, kaum kafir itu udah pasti kalah. Tapi karena ini memang salah satu syariat bagi kaum muslimin ya, dan ujian apakah mereka ini sanggup mempertahankan Islam dengan berperang ya, dengan anfusakum wa amwalikum, diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka. Di sini adalah ujian. Dan syariat Allah yaitu jalan untuk menguji ujian kepada keimanan kaum mukminin ini, yaitu diantaranya dengan berperang. Nah, padahal sesungguhnya tanpa kalian perang pun kaum kafir ini udah pasti dapat dikalahkan ya, dengan cara Allah. Wa kana Allahu aliman, dan adalah Allah maha mengetahui. Ini mengetahui segala makhluknya, karena memang seluruh yang ada di langit dan di bumi ini Allah yang menciptakannya ya. Jadi apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, Allah pasti mengetahuinya. Hakiman, lagi bijaksana. Ini dalam perbuatannya, yakni dia terus menerus mengurus makhluknya ya. Mengurus makhluknya yang telah diciptakannya itu mudah saja bagi Allah. Dan Allah itu adalah maha hakiman, jadi maha bijaksana. Nah, sudah sepantasnya kaum mukminin ini, kita juga sebagai yang makhluk yang diciptakan Allah, sudah sepantasnya kita harus bijaksana, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bijaksananya menciptakan makhluk ya, dan memperjalankan kita ini di buminya ini penuh dengan kebijaksanaan ya. Dan kita sudah sepantasnya kita mengikuti cara-cara Rasulullah SAW yang begitu dalam kehidupannya. Beliau ini sangat-sangatlah bijak, karena Rasulullah ini adalah hakim di antara hakim-hakim yang lainnya ya. Kita lanjut saja ke ayat yang kelimanya. Liyudhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yuqaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Liyudkhila, supaya dia memasukkan. Ini lapas liyudkhila ini berta'alluq kepada lapas yang tidak disebutkan, yakni dia memerintahkan berjihad supaya memasukkan gitu. Memasukkan di sini adalah al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan adima. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya, dan ucapan dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Ya. Fauzan adima, zalika indallahi fauzan azima. Ya. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna syawm alaihim da'iratu syawm wa ghadiballahu alaihim la'annahum wa andallahum jahannam wa sya'at masyira. Wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati donina billahi donna syawni, dan supaya dia mengazab orang munafik laki-laki ya, dan munafik perempuan, dan orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Ini dapat dibaca tadi as-saw atau asyu. Nah, demikian pula pada ayat-ayat selanjutnya, mereka berprasangka bahwa Allah itu tidak akan menolong. Jadi mereka itu berprasangka bahwa Allah itu tidak akan menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin. Padahal jelas-jelas sekali ya, Allah ini ada di belakang, maksudnya melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Alaihim dairatus syai, yaitu mereka ini akan mendapatkan giliran yang amat buruk. Siapa itu? Itu kaum musyrikin dan kaum munafik tadi ya, akan mendapatkan kerugian yang amat buruk, yaitu akan mendapatkan azab dan kehinaan. Wa ghadiballahu alaihim wa la'annahum, wa ghadiballahu, dan Allah memurkai mereka dan mengutuk mereka. Wa la'annahum, ini artinya menunjukkan ya, mereka ini dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa azallahum jahannam wa sya'at masyira, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam ini masyir wa sya'at masyir, dan neraka jahanam ini adalah seburuk-buruk tempat kembali ya. Wala anzalahum jahannam wa sya'at masyira, dan menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali, tempat kembali yang paling buruk, yang paling jelek, karena neraka jahanam ini adalah tempatnya penyiksaan ya, atau apa ya, penjara lebih penjara, karena penjara dunia tidak ada api, sementara penjara akhirat itu yang penuh dengan api, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjut di ayat yang ke-7 ya.
Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakiman. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha perkasa. Ini maha perkasa di dalam kerajaannya. Ini kerajaan bumi, ya, kerajaan bumi. Hakiman, lagi maha bijaksana. Insya Allah itu dulu yang kita pelajarin pada saat ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin tadi, mulai dari awal surat, ya, awal surat inna fatahna laka fathan mubina, sampai yang akhir kita baca barusan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, sehingga kita mendapatkan kesimpulan apa yang telah Allah turunkan pada surat Al-Fat itu mulai awal, ya. Dan nanti kita ke depannya kita lanjut ayat-ayat berikutnya sampai keseluruhannya nanti kita baca sebanyak 29 ayat, ya. Nah, ini yang sedikit-sedikit ini kita harus memasukkan di dalam pikir kita agar kita paham. Jadi Al-Quran ini bukan saja dibaca lantas begitu saja kita lupakan, tetapi Al-Quran ini harus ditadaburi, ya. Jadi kita baca sedikit demi sedikit agar kita memahaminya, setelah itu kita amalkan dalam perbuatan kita. Nah, amal-amal kaum muslimin ini, ya, orang-orang yang beriman, yaitu mengamalkannya apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi perintah dan larangannya jelas sekali. Ini adalah hukum-hukum, dan Al-Quran ini adalah petunjuk, hudan, dan sebagai pembatas, ya, furqan antara kebatilan dan kebaikan. Nah, kita dari sini akan memahami bagaimana kehidupan kita yang harus kita jalani, ya. Jadi kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita laksanakan, dan segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berusaha untuk kita meninggalkannya, paling tidak menghindari, ya, menghindari dulu, lantas itu tinggalkan, ya. Dan kita berusaha untuk melaksanakan tetap kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon atas diri kita yaitu rahmatnya, agar kita mendapatkan selalu kekuatan di dalam melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat fillah, mudah-mudahan kita selalu selepas ini mendapatkan bimbingan rahmat dan perlindungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.